Pakai Quran gue jabarin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabarin. Tapi lo gak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Minta tolong. Ya sama, anjing lo. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Sobat YNLJR dimanapun berada. Saya, YNLJR, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesetiaan sobat-sobatku selalu mendukung channel ini melalui like, share, komen, bahkan subscribe daripada YNLJR channel. Terima kasih banyak-banyak untuk dukungan kalian sampai sejauh ini. Dan juga tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru buat sobat-sobatku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, kiranya berkat jasmani rohani melimpah atas kita sekalian. Amin. Teman-teman semua, pada hari kemarin kita dihebohkan dengan sebuah tontonan yang sangat-sangat menggemparkan. Mengapa saya katakan menggemparkan, teman-teman semua? Karena kita melihat dua tokoh besar yang harusnya kita hormati, yang kita kagumi, yaitu beliau adalah Bapak Egy Sujana dan juga Habib Kribo. Mereka diundang oleh Bapak Joshua Tewu dalam sebuah perbincangan menyatu. Istilah saya mengatakan bahwa unity in diversity, bersatu, kesatuan dalam perbedaan, walaupun kita berbeda-beda tapi kita bersatu untuk mengawal, untuk menjaga NKRI ini lebih baik lagi. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda konsep, berbeda suku bangsa, suku, ras dan golongan, tapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu NKRI. Kita ingin memajukan NKRI, negara yang kita cintai bersama-sama. Wow, perbincangan itu panjang, membahas banyak hal, konsep-konsep teologi. Kalau saya melihat cuplikan-cuplikan videonya itu, Bapak Egy Sujana selalu melihat di dalam termin Islam, bahkan sampai konsep-konsep yang akhirnya panas, yaitu konsep tentang tauhid, yaitu berbicara tentang keesaan, keesaan Tuhan yang Maha Esa berkaitan dengan Pancasila, sila yang pertama. Dan teman-teman semua, sampai pada akhirnya menjelang penghujung daripada acara tersebut, terjadilah pertikaian, saya mau katakan, yang panas. Pertikaian yang cukup menarik perhatian kita. Bahkan sampai kata-kata yang tidak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin atau public figure, lebih tepatnya. Teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman yang belum melihat atau sudah melihat, mari sama-sama kita saksikan lagi cuplikan ketika detik-detik beliau Habib Kribo keluar dari studio Bapak Joshua Tewu. Mari kita saksikan bersama-sama. Akhirnya terjadilah sila satu. Iya, sila pertama itu dari mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historikal itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear, umat Islam selesai. Oke. Sebentar Bang, Pak ini. Ngomong gue. Pasti masih. Jadi udah sampai gini, di situ aja. Itu berarti negara kita ini kan, kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang begini. begini. Menurut Pak Egy, pandangan Islam negara ini begitu, bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah bukan. Dari bertuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah, orang Tuhan Maha Esa cuma Islam kok. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Dobal. Udah capek deh. Loh, Anda mau tanya men? Dia belum bisa berpikir. Kan tanya, saya udah bilang berpikir itu mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu berpikir. Maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar menginspirasikan
Islam soal yang Maha Di Esa luar itu. itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya itu. Saya Gitu loh. Ini cerdas, kalau ini cerdas saya Anda suka. mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang Anda Dalam maksudnya apa? Nasrani itu dibilang Trinitas, itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kok gitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ah, ini bodoh lagi Loh, kalau ntar itu. dulu dong. Biar- Pak. Nggak Ente bisa bodohin berpikir, orang. bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas Bentar itu. dulu. Jati Dengar diri. dulu. Itu Ini, identitas ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Lah, Lo goblok ajarin kita. Gila kau. Capek lah. Wah, Ngomong sama jangan murid. jangan jangan saling lo menghina. kapasitasnya Tenang. apa? Lo nggak profesor? Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lo berdebat ilmiah apa? Duh, Pakai Quran gue jabatin dengar dulu, Quran. dengar dulu. Pakai logika Quran gue ente salah. jabatin. Tapi lo nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak Salah yang apa? terhormat. Ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Dialog sama Minta ente. tolong. Ya sama, anjing lo. Jangan Pak. Ya apa? Jo. Tenang, jangan. Sobat-sobatku, bagaimana pendapat kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan statement atau kalimat yang dikeluarkan oleh Bapak Egy Sujana? Yang pertama tanggapan saya adalah kedua atau ketiga tokoh ini, salah satunya dari Kristen, adalah public figure. Orang-orang yang kita lihat, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang patut untuk kita teladani. Pemikiran-pemikiran mereka, konsep-konsep mereka yang sangat konstruktif, saya pikir itu baik untuk kita ikuti. Konsepnya loh ya. Tapi kita juga punya filter, kalau konsep itu bertentangan ya kita nggak usah ikut. Ya, pertama itu, mereka adalah public figure yang harus kita ikuti. Dan harus mereka memberikan teladan kepada kita. Yang kedua, Bapak Egy Sujana memberikan konsep bahwa sila pertama itu hanya khusus untuk Muslim. Nah itu yang ditentang oleh Habib Kribo. Dan saya juga dalam kesempatan ini saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ditujukan kepada Islam. Saya pikir tidak. Pak Egy yang terhormat, tidak. Konsep kekristenan juga keyakinan lain tidak seperti yang Anda pahami. Satu seperti no. Saya bisa menjelaskan dan saya hormat dengan Habib Kribo memberikan sanggahan yang baik sebenarnya. Tapi langsung dipotong-potong bahkan dibodohi sama Bapak Egy Sujana. Dan itu sangat-sangat bagi saya tidak pas. Itu tidak umum untuk dikeluarkan oleh seorang Egy Sujana. Dan yang ketiga, ya, perkataan yang begitu kasar, bahkan ngomong guk ya, an dan jang kepada sesama tokoh publik ya, seorang Habib seperti Habib Kribo. Saya pikir dia sangat-sangat tidak pantas ya, nggak boleh sama sekali untuk mendapatkan perkataan seperti itu. Bahkan berbicara itu kasar dan mungkin beliau untuk melerai itu dia tidak mau berkomentar panjang dengan Pak Egy Sujana, dia harus keluar dari studio. Dan saya pikir itu langkah yang baik, yang dewasa. Dia tidak mau berperang mulut dengan Pak Egy Sujana, akhirnya dia harus pergi. Saya salut sekali lagi dengan Habib Kribo, Anda luar biasa. Bukan berarti saya tidak hormat dengan Pak Egy Sujana, tapi saya berharap bahwa untuk Pak Egy, ya, di ranah publik seperti ini, kalian mengeluarkan statement-statement yang baik, sehingga kami yang muda-muda ini bisa memetik ilmu daripada kalian. Dan untuk Pak Joshua Tewuh, Anda menjadi moderator yang baik untuk menyatukan dua perbedaan tersebut. Teman-teman, kira-kira itu tanggapan dari saya. Ini suatu buah tontonan yang tidak berkenan dan tidak boleh kita ikuti. Yang baik kita terima, yang tidak baik kita buang. Ya, demikian tanggapan saya. YNL JR. Terima kasih banyak selalu mendukung saya. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam dari saya, YNL JR.